Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan materi mengenai desain rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa. Sebelum memulai presentasi, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Afi Imro'atul Mufidah NIM 002. Yang kedua, Alia Ayu Koirunisa NIM 010. Yang ketiga, Anissa Nur Azizah NIM 018. Yang keempat, Dita Erin Monika NIM 028. Yang kelima, Dwiana Nuriski Hanifah NIM 030. Yang keenam, Eko Wahyu Saputro NIM 032. Yang ketujuh, Intan Puspita NIM 044. Yang kedelapan, Septa Juni Aryani NIM 074. 9, Tisna Artika Wulandari NIM 082. Dan yang terakhir, Vanda Cindy Farida NIM 084. Berikutnya akan disampaikan mengenai pengertian desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan, sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Ray Kehlott, 1983. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Desain pembelajaran dapat membantu proses belajar seseorang, di mana proses itu sendiri memiliki tahapan, segera, dan jangka panjang. Bukan hanya berperan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk memproduksi dan mengembangkan bahan ajar, tetapi desain pembelajaran juga merupakan sebuah proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis desain pembelajaran. Pertama, Classrooms Oriented Model. Model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik akan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. 2. Product Oriented Model. Desain ini pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. 3. System Oriented Model. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar, seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Model desain pembelajaran. Nah, model desain pembelajaran yang pertama adalah model Dig and Carry. Pada model ini dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis desain 8, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model desain pembelajaran yang kedua merupakan model desain KEM. Nah, model ini akan membantu peserta didik dalam memahami kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, ada model EDI. Nah, pada model EDI ini terdapat analisis, desain, development, implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi atau umpan balik. Model desain pembelajaran yang selanjutnya adalah model Hanafin and Peck model. Dalam model ini, model pengajaran yang dilakukan itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, fase pengembangan atau implementasi. Oleh karena itu, pada fase ini guru itu harus menganalisis terlebih dahulu apa saja kebutuhan siswa, kemudian mendesain model pembelajaran yang akan dilakukan dan mengembangkan serta mengimplementasikannya. Yang terakhir ada model Eastman. Nah, dalam model Eastman ini terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah input, kemudian langkah proses, langkah output, langkah umpan balik, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Slide selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai desain pembelajaran yang disukai peserta didik. Dalam menyusun desain pembelajaran, penting bagi seorang guru untuk mempertimbangkan metode dan media apa yang cocok dan disukai oleh peserta didik. Metode dan media yang disukai akan mendukung proses pembelajaran dengan baik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan tercapai.
Pada era industri 4.0 perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis komputer atau CBI, pembelajaran berbasis web atau e-learning, pembelajaran berbentukan komputer atau CAI adalah bentuk pemanfaatan TIK yang perlu dilaksanakan dalam dunia pendidikan saat ini. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi informasi terdiri atas efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Menurut Rahman 2018, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran dapat dikembangkan melalui beberapa model, di antaranya 1. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet atau network, intranet atau LAN, atau menggunakan extranet atau WAN sebagai pengantar materi, interaksi, atau fasilitas. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis web. Sekolah harus menyediakan atau membuat website sekolah yang diantaranya berisi materi-materi pelajaran. Setiap pengajar harus memiliki blog sendiri yang berisi mata pelajaran yang diajarkan, bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan peserta didik di dunia maya. Dengan demikian, akan tercipta virtual classroom atau kelas dunia maya yang dapat memotivasi dan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, penilaian berbasis TIK. Penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajar, dan orang tua. Yang kelima adalah perpustakaan online. Sumber belajar pokok bagi peserta didik adalah buku-buku pelajaran dan buku-buku referensi yang lengkap. Buku-buku tersebut biasanya ada di perpustakaan sekolah. Semakin banyak buku dan banyak peserta didik yang memanfaatkan perpustakaan, membutuhkan manajemen perpustakaan yang baik. Salah satu strategi pelayanan perpustakaan berbasis komputer adalah perpustakaan online. Perpustakaan online adalah fasilitas perpustakaan dalam dunia digital yang ada di internet yang memungkinkan seseorang dapat mengakses ke segala sumber ilmu pengetahuan dengan cara mudah tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Menurut Rahman tahun 2018, terdapat beberapa manfaat pembelajaran berbasis teknologi informasi. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya, yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Enhance interactivity. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Time and place flexibility. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Potential to reach a global audience. Dan yang terakhir, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Easy updating of content as well as achievable capabilities. Bagian selanjutnya adalah langkah-langkah membuat desain pembelajaran. Dalam memilih model pengembangan desain pembelajaran, menurut Mukminan setidaknya ada 5 kriteria yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu yang pertama, sederhana. Bentuk yang sederhana akan mempermudah untuk dimengerti, diikuti, dan digunakan. Yang kedua, lengkap. Suatu model desain pembelajaran yang lengkap haruslah mengandung 3 unsur pokok, yaitu identifikasi, pengembangan, dan evaluasi. Yang ketiga, mungkin diterapkan. Artinya, model yang dipilih hendaknya model yang dapat diterima dan dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Yang keempat, luas. Jangkauan model hendaknya cukup luas, tidak saja berlaku untuk pola belajar mengajar yang konvensional, tetapi juga proses belajar mengajar yang lebih luas, baik yang menghendaki kehadiran guru secara fisik maupun yang tidak.
Dan kelima, teruji. Model yang bersangkutan telah dipakai secara luas dan teruji atau terbukti dapat memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal peserta didik. Yang keempat, menulis kompetensi dasar serta indikator. Yang kelima, menulis tes acuan patokan. Dan yang keenam, menyusun strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan bahan pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi desain pembelajaran. Dan yang terakhir, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.